Perkenalkan, nama saya Marliani Zebua, unit kerja UPTD SD Negeri nomor 075091 Babagamayo, Kecamatan Lahoni, Kabupaten Nias Barat. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan tahun 2025 D1 di LPTK IAKM Taruko. Hari ini saya melaksanakan praktek mengajar dengan materi mensyukuri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kabar semuanya? Sehat, kuat, ceria, sukacita. Ha 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 ha. Baiklah, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta dulu kesediaan Priscilia untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berilah kami kepintaran dan kekuatan. Inilah doa anak-Mu yang sesingkat ini. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami semua. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu absen anak-anak kami, silakan dengarkan nama-namanya. Caster, Hadir, Bu. Clarence, Hadir, Bu. Devon, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Iman Kurnia, Hadir, Bu. Ince, Hadir, Bu. Itamari, Hadir, Bu. Japri, Hadir, Bu. Jennifer, Hadir, Bu. Peringatan, Hadir, Bu. Priscilia, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. Sandra Dea, Hadir, Bu. Selvia, Hadir, Bu. Suci Mustika, Hadir, Bu. Tono Hia, Hadir, Bu. Fiksan, Hadir, Bu. Wirda, Hadir, Bu. Joy Martin, Hadir, Bu. Happy Syukur. Hadir, Bu. Baik. Nah, kita sebelum kita masuk pada materi baru, maka Ibu tanyakan dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Siapa? Ayo. Oh, Ince. Aku bersedia melayani. Aku bersedia melayani. Tepuk tangan benar. Nah, apa artinya melayani? Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Bu. Esa. Membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Jawaban yang benar. Tepuk tangan lagi. Nah, Ibu yakin bahwa kalian semua telah mempelajari, mengingat materi kita minggu lalu supaya dapat menambah pengetahuan kalian. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu mensyukuri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi silakan buka bukunya, pelajaran 10. Nah, dan sebelumnya dulu Ibu sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendaftarkan berbagai bentuk keberagaman di Indonesia. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan beberapa suku dan kesenian di Indonesia. Tiga, peserta didik dapat mensyukuri keberagaman suku dan kesenian di Indonesia. Empat, peserta didik dapat mendemonstrasikan sebuah karya kreatif melalui lagu. Nah, jadi di pelajaran ini nanti kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah,
yang telah Ibu sediakan. Jadi Ibu bagikan 1 lembar setiap kelompok. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang ada di lembaran ini. Jadi anak-anak kami silakan diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Ini ya, kelompok matahari. Kelompok apa ini? Bulan. Kelompok bulan. Ini kelompok apa? Pelangi. Pelangi. Dan terakhir kelompok Bintang. Nah, jawabannya ditulis di sini ya. Jadi Ibu suruh nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan ke depan. Silakan kerjakan. Mana ada soalnya kurang dimengerti? Kelompok bulan. Jadi jawabannya ditulis di lembaran kerja yang dibagikan ya. Ini kelompok bintang ya. Perwakilan dari kelompok bulan, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2, kelompok bulan. Soal pertama yaitu diskusikan dengan temanmu macam-macam keberagaman budaya dan suku. Jawabannya 1. Keberagaman budaya ada beberapa macam, contohnya lagu daerah dan rumah adat. Keberagaman suku juga ada beberapa macam, contohnya suku Asma dan suku Bugis. 2. Diskusikan bersama temanmu bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur, kegembiraan, dan kesedihan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, cara mengekspresikan kegembiraan adalah dengan wajah yang ceria, tertawa, dan bahagia. 3. Apa makna dari lagu Tuhan Cinta Semua Bangsa? Makna dari lagu tersebut adalah semua bangsa yang ada di dunia ini beraneka ragam dan semuanya dikasihi oleh Tuhan tanpa ada perbedaan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali ke tempat. Sekarang perwakilan dari kelompok pelangi disilakan maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok pelangi. 1. Diskusikan dengan temanmu macam-macam keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Jawab, keberagaman budaya yaitu pakaian adat. Keberagaman suku yaitu suku Maduri, suku Madura, dan suku Minang. Macam-macam agama yang ada di Indonesia yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. 2. Diskusikan bersama temanmu bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur, kegembiraan, dan kesedihan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, sebagai bentuk menari dengan musik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang yang terakhir kita persilakan kelompok bintang untuk membacakan hasil diskusi mereka. Nah, kelompok bintang. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok 4. Diskusikan dengan temanmu macam-macam keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Jawab, keberagaman budaya yaitu tarian daerah, alat musik daerah, dan rumah adat. Diskusikan macam-macam suku yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, dan suku Minang. Macam-macam agama yang ada di Indonesia adalah Kristen Protestan, Islam, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Diskusikan bersama temanmu bagaimana cara mengekspresikan rasa kegembiraan dan kesedihan dalam kehidupan sehari-hari. Memuji Tuhan dengan cara bernyanyi dan berdoa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Nah, jawaban kalian semua bagus. Benar, Ibu sangat senang. Nah, sekarang kita menyimpulkan
rambut. Jadi baik itu suku, ras, jadi semuanya itu tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Yang kedua, keberagaman budaya. Nah, ada berbagai budaya yang ada di Indonesia. Apa yang anak-anak kami bacakan tadi melalui kelompok, jadi termasuk bentuk-bentuk rumah adat itu merupakan sebuah budaya. Termasuk pakaian adat, itu juga budaya. Termasuk tari, nah itu juga budaya. Jadi di setiap daerah mempunyai perbedaan. Setiap daerah punya perbedaan. Seperti kita di suku Nias, biasanya dikenal tari kita yaitu tari moyo. Tari moyo. Kemudian perbedaan agama atau keberagaman agama. Misalnya di Indonesia ada 6 agama yang diakui di negara kita. Yaitu yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi itulah agama yang diakui di negara kita. Begitu juga suku. Banyak sekali suku yang ada di negara kita. Yaitu termasuk suku Nias, suku kita, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, dan termasuk yang anak kami barusan yang telah dibacakan tadi. Nah, bagaimana cara kita sekarang mengekspresikan rasa suku kita sebagai orang Kristen atas keberagaman itu? Yaitu bisa melalui berdoa, bisa melalui bernyanyi, bisa juga melalui pujian, menari. Nah, itu bisa dilakukan sebagai ucapan syukur kita. Nah, sekarang silakan buka Alkitabnya. Itu Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Jadi kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tanpa khususnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keberkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan berbagai contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Sepertinya lampu sudah padam. Nah, Ibu menampilkan saja secara manual saja ya. Iya, Bu. Nah, perhatikan. Inilah gambar keberagaman baju adat di setiap daerah. Bagaimana kelihatan? Kelihatan. Jadi, hanya beberapa saja daerah di sini. Jadi, setiap daerah punya ciri khas tersendiri. Bagaimana ada perbedaan? Ada. Jadi sangat kelihatan sekali bahwa setiap daerah juga punya baju adat yang Berbeda. Selanjutnya, ini pakaian keagamaan. Pakaian keagamaan ini juga nampak sekali punya perbedaan. Di sini ada pemimpin di setiap agama. Ini gambarnya. Jadi punya ciri khas tersendiri. Bagaimana? Nampak? Nampak. Kelihatan? Kelihatan. Kalian lihat? Sudah. Begitu juga tempat ibadah. Jadi tadi ada 6 agama yang diakui di negara kita. Nah, inilah tempat ibadah yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sama? Sama. Sama atau tidak? Tidak. Punya ciri khas tersendiri. Nah, satu lagi, rumah adat. Rumah adat. Jadi setiap daerah punya rumah adat, punya bentuk yang berbeda. Inilah bentuk-bentuk keragaman yang ada di negara kita. Nah, sekarang Ibu mau membagikan gambar-gambar rumah ibadah di setiap kelompok. Jadi di sini nanti ditulis apa rumah
ibadah apa yang ada pada gambar, agama apa, dan kitab suci apa, serta hari raya. Jadi ditulis di belakang gambar. Nanti ibu suruh perwakilan dari setiap kelompok untuk menampakkan gambarnya di depan dan membacakan tugas yang ibu berikan. Silakan dikerjakan ya. Kelompok. Silakan tulis di belakang gambarnya. Jadi nanti serta maju di depan setiap perwakilan dari kelompok dan tunjukkan gambarnya dan bacakan tugasnya. Ada yang sudah selesai? Ada? Gimana kelompok rumah? Selesai? Belum. Kelompok langit. Sudah Bu? Belum. Kelompok matahari, bagaimana? Sudah? Kelompok matahari? Sudah kelompok lagi?
matahari. Inilah gambar agama. Ini gambar hasil prestasi kami, yaitu agamanya Islam, kitab sucinya Al-Quran, rumah ibadahnya masjid, hari raya atau hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, tahun baru Hijriah. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok kami. Jadi duluan sebut apa nama tempat ibadahnya. Ini adalah gambar. Nah, begitu ya, Mulan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Mulan. Ini adalah gambar agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha yaitu vihara. Kitab suci Tripitaka, hari raya, hari Waisak, hari Asada, hari Kartina. Demikian hasil kerja kelompok Bulan. Sekian dan terima kasih. Kelompok Pelangi. Kitab sucinya adalah Veda dan Upanishad. Rumah ibadah adalah Pura. Hari raya Nyepi, hari raya Gunungan, hari raya Kuningan, hari raya Sarawati, hari raya Banyu, Pinaru, hari raya Pengeruesi. Habis itu Agama ini adalah tempat ibadah agama Konghucu. Agama Konghucu mempunyai kitab suci Sihung Wujing. Tempat ibadah agama Konghucu yaitu Likang atau Kelenteng. Dan hadis besar agama Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek. Sekian dan terima kasih kelompok bintang. Oke, silakan duduk kembali ke tempat dan berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, itu tadi gambar rumah ibadah di setiap agama. Ada masjid, ada vihara, ada kelenteng, ada rumah ibadah Konghucu apa? Sekali lagi sebutkan. Lintang atau kelenteng. Bintang atau kelenteng. Nah, itulah beberapa rumah ibadah yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada kesamaan. Begitu juga kitab sucinya. Demikian juga hari besarnya, hari rayanya berbeda. Nah, dari pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Hanya satu? Hanya satu orang? Siapa yang bisa? Ayo. Oh, si Sandra tadi yang duluan. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, dan kesenian. Dan kita patut bersyukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang tugas masing-masing tulis sebuah doa ucapan syukur tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Doa ucapan syukur tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah panjang-panjang. Doa ucapan syukur atas keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi disuruh nanti salah satu untuk membacakan doanya. Gimana, udah selesai? Udah selesai? Sudah. Udah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau mencoba? Oh, Injil. doa. Allah Sang Pemersatu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang sudah menganugerahkan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Keberagaman yang Allah berikan membuat kami menjadi bangsa yang kaya. Tolonglah kami ya Allah agar kiranya perbedaan ini justru mendorong kami untuk saling menghargai dan menggalang persatuan
persatuan di antara kami. Di dalam nama-Mu ya Allah Sang Pemersatu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus. Nah, sekarang kita buat refleksi dari pelajaran kita pada hari ini. Refleksi. Jadi silakan buat refleksinya, baru kita simpulkan nanti. Sudah? Sudah. Oke, siapa yang mau membacakan? Aura. Refleksi. Sekarang kami bisa memahami bahwa keberagaman adalah suatu anugerah Allah yang patut disyukuri. Oke, salut, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi refleksi dari pelajaran kita pada hari ini adalah merupakan keberagaman ini adalah merupakan anugerah Allah. Jadi bukan yang dibuat-buat oleh manusia. Keberagaman adalah benar-benar anugerah dari Allah dan patut kita bersyukur. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, meminta kesediaan Sandra untuk memimpin kita dalam doa. Dan sebelumnya kita bernyanyi dulu Satu Nusa Satu Bangsa yang dipimpin oleh Kita Mari. Silakan berdiri.